Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Ibu akan mencoba mengatasi kesulitan mahasiswa dalam membuat judul penelitian baik skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, sebenarnya dalam membuat judul penelitian itu sangat mudah, tidak ada yang sulit. Permasalahan di masyarakat itu sangat banyak. Malah selagi dunia belum kiamat itu permasalahan itu sangat banyak, tidak akan berkurang. Karena masyarakat itu adalah dinamis seperti itu. Kalau kita ingin membuat judul penelitian, coba lihat terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Apakah di sana ada masalah? Contohnya begini, ada masyarakat, ada pabrik, nah ada pekerja. Nah, contohlah saya ambil pekerjanya adalah pekerja perempuan yang sudah nikah, kan seperti itu. Nah, tentunya perempuan yang sudah nikah itu kan ada suaminya tuh, suaminya itu apa mata pencarian. Nah, biasanya rata-rata perempuan yang kerja di pabrik itu biasanya ada di satu daerah yang sudah saya teliti itu kebanyakan suaminya adalah kerjanya serabutan. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada masyarakat, ada pabrik, ada pekerja. Pekerjanya itu adalah perempuan. Perempuan yang ada sih pekerja lain yaitu laki-laki, tapi Ibu sekarang akan mengangkat satu sisi aja yang perempuan. Nah, perempuan yang bekerja di pabrik ini adalah sebagai pencari nafkah utama. Nah, perempuan sebagai pencari nafkah utama itu bisa dijadikan variabel pertama. Contohnya begini, fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. Nah, kenapa terhadap prestasi belajar siswa di sekolah? Karena orang tua itu terutama ibu itu memiliki kedekatan emosi yang sangat kuat dengan anak. Ya, jadi ibu itu sebagai pendidik utama dan yang pertama. Sementaranya ibunya disibukkan kerja di pabrik. Ketika anak mau berangkat sekolah, ibunya sudah kerja di pabrik. Ketika orang tuanya, ibunya datang ke rumah, anaknya sudah tidur. Jadi kapan melakukan bimbingan dan pengarahan terhadap belajar anaknya seperti itu supaya prestasinya berhasil. Nah, itu juga satu contohnya masalah ya. Fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama terhadap prestasi belajar siswa. Contoh lainnya adalah dampak perempuan sebagai pencari nafkah utama terhadap contohnya adalah struktur sosial. Ini untuk kajian sosialnya, itu yang menyangkut sosiologinya. Kan struktur sosial itu sendiri adalah jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu apa saja? Kaidah-kaidah, ya, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kelompok sosial. Nah, di sini jadi lembaga tadi itu diteliti bagaimana kaidah-kaidahnya dengan adanya perempuan sebagai pencari nafkah utama. Lalu lembaga sosialnya juga seperti apa ya? Dari mulai lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian juga stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki atau berjenjang. Nah, perempuan sebagai pencari nafkah utama itu memiliki stratifikasi sosial ya, stratifikasi sosial yang lebih tinggi tadi dibanding dengan suaminya yang bekerja sebagai serabutan. Kalau di rumah, kalau di lingkungan masyarakat, struktur sosial di sini perempuan yang bekerja
di pabrik ini sebagai pencari nafkah utama masuk ke kelas mana dalam stratifikasi sosial? Karena dalam stratifikasi sosial itu ada kelas bawah, bawah juga ada bawah-bawah, bawah atas, menengah bawah, menengah atas, atas atas, atas bawah dan atas atas seperti itu. Nah, ini masuk ke kelas berapa ini? Perempuan sebagai pencari nafkah utama ya dalam masyarakat itu dalam stratifikasi sosialnya. Kemudian juga dalam kelompok sosial bagaimana ini keberadaan perempuan sebagai pencari nafkah utama. Nah, itu untuk kajian sosiologinya. Jadi mudah sekali membuat judul itu, tidak sulit, tidak rumit, membuat judul itu sangat mudah ya, seperti itu. Contoh lain lagi. Nah, pengaruh perempuan sebagai pencari nafkah utama terhadap kenakalan anak remaja. Kenapa terhadap kenakalan anak remaja? Karena anak remaja ini dalam psikologi perkembangan itu ada dalam tahapan game stage, di mana di sini adalah ada kelabilan dalam masalah emosi, sehingga bisa terbawa baik, bisa terbawa buruk ya. Jadi tergantung sosialisasinya dengan siapa dulu. Nah, kalau bimbingan dan pengarahan dari orang tua, khususnya ibu itu adalah tadi karena dia bekerja di pabrik ya, itu intensitas pertemuannya kurang, itu otomatis anak akan melakukan kontak dan komunikasi dengan siapa? Yaitu biasanya dengan teman-teman sebayanya, ya, dengan teman-teman seusianya. Ya, kalau teman sebayanya itu, teman seusianya itu adalah berperilaku baik, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau teman sebayanya itu berperilaku tidak baik, berarti terjadi sosialisasi tidak sempurna. Kalau istilah lainnya lah salah gaul seperti itu. Jadi di sini peran ibu di sini memiliki peranan yang sangat penting. Sementara ibu di sini adalah menjadi pencari nafkah utama seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya bisa mengkaji judul-judul skripsi, tesis dan disertasi dengan lebih banyak lagi judul yang diangkat, dengan istilahnya dengan terbiasa bagaimana mengangkat permasalahan ke dalam judul penelitian. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bisa langsung dipahami, bisa langsung dimengerti. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.